Selamat pagi Pak Ivan. Selamat pagi Pak. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah sehat ya. Sehat. Baik Pak, sesuai dengan jadwal kita nih Pak ya. Ya. Kita ini kan mau supervisi nih. Nah jadi di proses supervisi ini ada kegiatan pra supervisi. Nah yang pertama saya ingin tanyakan tentang tujuan nih Pak. Tujuan pembelajarannya apa nih pada supervisi kali ini? Jadi untuk tujuan pembelajarannya, kebetulan materinya itu deskriptif teks. Iya. Deskripsikan objek, bisa tempat, bisa orang. Ya. Jadi tujuannya itu agar siswa bisa memahami karakteristik, struktur teks, dan unsur kebahasaan dalam teks deskriptif. Kemudian setelah itu, tujuan berikutnya siswa diharapkan mampu menganalisis kata sifat yang ada dalam teks deskriptif. Nah, teks deskriptif itu muatannya sangat banyak sekali tentang sifat-sifat dari objek yang dideskripsikan. Iya. Nah, yang ketiga ini ada tiga. Oh ada tiga ya? Nah, ya. Dan di akhir itu siswa diharapkan mampu menulis sebuah kalimat berisi deskripsi atas sebuah objek. Nah, dalam hal ini fokus kita di daerah wisata Pak yang Oh, iya. deskripsikan. Baik Pak, jadi ada tiga dari Pak ya, ada tiga tujuan pembelajaran. Nah kira-kira Bapak nih mau ngajarnya seperti apa nih, strateginya nih Pak kira-kira? Kemudian untuk modul pembelajarannya itu PBL Pak, problem Iya. ini. Dari ya. Kita sajikan masalah, nanti anak memecahkannya, nanti tentunya berkelompok karena anak-anak itu harus dibangun rasa kebersamaan ya, gotong royongnya, dimensi dari profil belajar Pancasila. Nah kira-kira Bapak sudah melakukan pemetaannya bagaimana tipe belajar anak di kelas kira-kira? Untuk tipe kemungkinan kurang lebih seperti hasil data di awal Pak, karena kelas Iya, dulu memang ada sebagian siswa yang senang itu belajar dengan gambar, audio, dan juga ada yang senang bergerak kinestetik. Iya iya. Mungkin untuk memfasilitasi kinestetik tidak terlalu banyak Pak, cuman ada pergerakan yang tidak monoton di tempat saja, nanti akan berkelompok, kemudian akan maju ke depan, mungkin ada memfasilitasi mereka yang agak bosan hanya stay di tempatnya saja. Iya, iya, berarti ada presentasi. Yang dapat saya tangkapnya gini ya, jadi nanti ada proses bagi kelompok, kemudian ada menyajikan masalah gitu Pak ya tadi ya. Ya. Kemudian nanti anak dibimbing untuk menemukan cara penyelesaiannya gitu Pak ya. Ya, betul. Baik Pak ya. Nah kira-kira yang ingin dikembangkan nih Pak dari proses Bapak mengajar ini nanti apa nih kira-kira harapannya ke anak-anak? Tentu sederhana saja Pak, anak mudah gitu mengungkapkan, mengekspresikan, mendeskripsikan sesuatu sebenarnya dalam bahasa Inggris. Iya iya. Sebetulnya ini dalam sebuah teks Pak, panjang gitu. Namun saya lihat lagi kita berproses lah, karena saya lihat kualitas dari pembelajaran di SMP mungkin masih kurang, jadi kita Iya. sementara ini membuat kalimat saja dulu. Namun tidak di luar konteks, sudah mendeskripsikan, namun belum dalam sebuah paragraf yang utuh. Oh begitu Pak ya. Jadi, nah kira-kira kita di jadwal jam berapa hari ini Pak ya? Kalau hari ini jam 10.40. Jam 10.40. Nah, kira-kira siapa nih yang bisa membantu kita di proses nanti? Ada yang perlu bantuan atau bagaimana? Untuk bantuan saya rasa sudah saya siapkan Pak. Ya. Medianya apa? Kebetulan kita listrik juga sedang bermasalah. Iya. Jadi untuk tampilan visualnya saya minta anak-anak itu bawa handphone, nanti presentasi sedikit saya menggunakan Zoom. Oh gitu. Nah, Zoom Pak ya. Nah kira-kira nanti kita ini antisipasi nih Pak. Ada kendala nggak mungkin kalau tiba-tiba sinyal tidak ada. Jadi bagaimana nanti yang akan Bapak lakukan? Kalau sinyal tidak ada, nah ini agak sulit nih Pak ya. Iya ya. Karena sebetulnya ini sudah plan B ya, menggunakan Zoom ini karena kita tidak cukup listrik. Iya iya. Fokus jadi pakai Zoom itu untuk menampilkan materinya. Oh gitu. Jadi Kalau memang sinyal udah hilang, saya rasa kembali ke manual gitu ya, metode yang lama gitu.
efektif, tapi ada usaha untuk ini yang saya jelaskan tadi contohnya itu memakan waktu lama. Ya berarti minimal kita sudah punya strategi Pak. Bagaimana kalau misalnya tiba-tiba sinyal tidak ada, ya kan? Nah, ada saya misalnya mungkin dengan Pak memberikan gambar RKPD ya Pak. Nah, mungkin dengan RKPD mungkin bisa ini gimana menurut Bapak kira-kira menggunakan RKPD ini? Untuk RKPD itu sudah ya? print out Ya. yang awal saya rencanakan itu. Cuman yang dalam bayangan saya ini dalam penyampaian materinya saja itu yang gitu. Jadi ketika menyampaikan materi, kalau kemarin kita gunakan listrik langsung ya PowerPoint misalnya ya, tapi ketika tidak ada listrik kita gunakan yang sistem Zoom tadi ya. Nah baik Pak ya, itu strategi kita. Mungkin ada lagi Pak yang Bapak sampaikan Pak? Untuk observasi kali ini yang saya pilih itu penguatan disiplin positif Pak. Penguatan disiplin positif ya. Dan misalkan ada di awal-awal gitu. Iya. Menguatkan perilaku positif yang kita sepakati, apa yang sudah kita sepakati, mengingatkan kembali ke anak-anak. Baik Pak, jadi nanti sesuai dengan yang kita sampaikan hari ini, kita bahas hari ini, kita sepakati bersama Pak. Nanti saya akan melihat yang sudah Bapak sampaikan tadi. Ya. Mungkin kita cukupkan Pak ya hari ini. Iya Pak. Oke, terima kasih Pak. Good morning. How are you today? I'm fine, thanks, and you? But before we start our study, as usual we did before we start, biasa kalian hari ini kita suruh filsafat. Kecil apapun dia itu tetap sampah. Mengingatkan lagi itu. Kan ada kita sepakati itu ya. Kalau bahasa Inggris itu belajar kan cukup waktunya untuk diskusi untuk segala macamnya. Kita harus kalian cepat persiapkan. Kita masuk. Yuk, apa mau manual? Kalian sembari mencari kata, tentu tak sengaja ketemu kata lain. Ini aneh. Ada langsung tuh. Namun kalau digital kamu langsung dapat kan dari kamu tak sengaja ketemu kata-kata lain. Tak sengajaan menemukan kata-kata itu bisa menambah kata-kata. Dapat. Oke, untuk hari ini kita akan belajar descriptive text. Namun sebelum kita mulai itu kan kita berdoa. Jadi awal sahih leadership ketika itu start study. Before we study, let's pray together. Right. Thank you, Shahid. Well, let me check attendance. Who's absent today? Dan tidak hadir. Andi Ahmad. We learn about descriptive text. What is descriptive text? Sekarang. Yang pertama, bisa dibaca nih? Memahami harapannya setelah ini kalian bisa paham struktur teksnya seperti apa, karakteristiknya seperti apa, fungsi sosialnya seperti apa. Setelah itu poin kedua, menganalisis. Menganalisis
kata sifat yang terdapat dalam teks deskriptif. Karena namanya kita mendeskripsikan sesuatu tentu membuat sifat dikelilingi oleh bukit-bukit. Itu kamu telah mendeskripsikan. Nah di situ juga terdapat kata sifat dalam mendeskripsikan itu. Lanjut yang ketiga, menyusun kita akhirnya harus menyusun juga kan sebenarnya. Kita memproduce, menciptakan sebuah teks deskriptif. Nah, kita fokus pada hari ini itu tentang tourism places. What is tourism places? Apa itu tourism places? Tempat wisata. Kalau tempat wisata diantaranya apa-apa saja yang kalian ketahui. Itu Bibi. Apa yang tahu yang babi? Bibi. Juga Mas Pandan, Melayu. Ada yang di antara kalian yang tidak tahu daerah sini? Tempat wisata apa saja yang ada? Ada nggak yang kalian tidak tahu? Tahu semua ya? Kamu sudah pernah pergi ke sana? Mari belum. Mas Pandan? Kamu tahu apa isi di Pulau Pandan? Tahu apa saja yang ada di situ? Bagaimana kesannya? Berapa lama? Tahu? Kamu bisa mendeskripsikan. Kemudian tadi BB ya, ada yang pernah ke BB? Ya, Ada yang belum pernah? Kamu belum pernah? Kamu belum pernah ya? Kira kenapa tuh? Tahu nggak rumahmu dari? Kurang lebih yang dideskripsikan oleh Dennis tadi. Deskriptif teks itu jenis teks yang menggambarkan sifat-sifat melekat pada suatu benda, ya hewan, tumbuhan, maupun tempat. Nah, hari ini kita fokus ke tempat ya. Tourism places, daerah atau tempat wisata. Kemudian tujuan teksnya jelas ya untuk mendeskripsikan, untuk memberi informasi kepada orang-orang, kepada pembaca tentang objek yang akan kalian deskripsikan. Yang namanya mendeskripsikan yaitu membagi informasi itu. Selanjutnya language feature, unsur kebahasaan. Jadi dalam menulis itu ada kaidah-kaidah formal yang harus kalian pahami, ikuti dalam menyusun teks deskriptif. Pertama, fokus pada atau dan yang kedua silakan dibaca. Sini ada yang masih ingat atau lupa? Masih ya? Oke, di SMP kan ada ya. Kemudian itu sekarang lagi lampau yakin kemarin kamu bagaimana sih untuk melakukan bentuk waktu yang seperti apa? jadi Saat ini hal-hal yang rutin kita lakukan. Nah kalau yang masa lampau itu pas. Ya, bedakan ya. Mungkin untuk formula dan rumusnya masih ingat ya? ya, Bentuk apa? Bentuk kecil? Sama. Mana spidol kalian? Jadi dia verb satu ya. Objek plus verb satu SOES plus objek. Itu harus ingat betul karena dalam penyusunan kalimat bentuk waktu simple present tense harus betul. Lanjut. Menggunakan kata sifat ya jelas ya, kita mendeskripsikan sesuatu ada sifatnya. Coba kamu deskripsikan mana tadi yang dulu kata
tadi yang menyebut batu ancol? Tidak kan? Pulau Pandan, tadi Pulau Pandan. Pak, kamu deskripsikan Pulau Pandan. Sedikit tuh. Ya, ya. Ya, terus. Kelihatannya pulau itu seperti apa ya? Itu pulau Pandan adalah pulau yang bagus, yang indah, dipenuhi banyak pohon, banyak buaya. Misalnya, ya. Selanjutnya menggunakan kata penghubung. Penghubung sama dengan Indonesia. Nah ini dia simple present tense. Sama kan? Subjek, verb, yes, atau s atau objek. Negatif cuma tambahi dot atau kalau dia interrogatif putar dia ke depan do atau dasnya jadi kalimat tanya. Ini fungsinya sebagai apa? Nah kalian harus pahami tak selamanya kalian menanyakan pertanyaan itu apa itu harus pakai what. Ini kebiasaan. Apa pekerjaan apakah kamu pergi ke pasar? What you go to market? Enggak seperti itu. Dia harus pakai ini do atau does. Do you go to market? Memang betul what itu apa, tapi stigma atau menurut kita itu audiens dalam bahasa Indonesia what itu apa? Kemudian juga sehingga kalian membuat kalimat itu what selalu what. Karena tidak selalu itu. Gunakan do atau does. Ini berfungsi sebagai apa? Apakah kamu pergi ke pasar? Jadi tidak lagi kalimatnya what do you go to market? No. Tapi do you go to the market? Ada question? Ada pertanyaan? Ya. Ini adjektif ya, kata sifat. Nah, kita tahu ya. Misalnya gedung besar, gedung kecil. Apalagi itu. Bolanya bentuknya bulat, ya. Ada bentuk tiga, itu sifat. Kemudian apa nih? Kecil ya. Ya ini memang buah. Buah rasanya ada yang manis, ada yang di sini merujuk pada menjelaskan suatu objek. Buah besar, ya. Bentukannya besar. Buah kecil. Kemudian kalau buahnya manis, asam. Jadi kata sifat yang maksud seperti ini tidak selalu kamu pikir sifat itu baik, jahat, enggak seperti itu. Lebih luas lagi. Oke? Hanya sebangku dulu. Silakan diberikan. Objeknya apa, pertanyaan mana akan dibenarkan posisi kalimat itu pas. Tidak ada lagi ya, kita lanjut, kita bahas. Ini bahasnya nanti kalian masing-masing saja, tidak perlu kita disilang. Kita biasakan berani jujur. Jujur apa adanya, kalau salah kita berani oh yang salah, tidak membenarkan yang salah tadi. Oke? Yes. Nomor 1. Apa-apa di situ saja. Nanti kamu pindahkannya. Mana ada jawabannya? Coba kelompok Daniel. Ya, itu ya. Batu Ancol is a tourism place. Tempat di dua. Ya. Silakan kamu
tulis saja kalimat yang benar. Tapi saat ini punya salah ya salah. Lanja is a small village in Kapuas Hulu. Number 2 is Lanja is a small village in Kapuas Hulu. Oh, ada yang tak? Ada yang benar semua? Yang 4, 3, 2, 2. Ada ya? Benar 2. Ada? Satu? Satu. Well, now we move to the next phase of our learning today. Kita lanjut ke fase berikutnya. Setelah ini kita berkelompok kelompoknya lebih besar. Kita akan membentuk kelompok terdiri dari 5. Oke, Radit 1, 2, 3, 4. Dan hitung sampai 4. Tuh. Ya. Ya. Nah, dibacakan. Sudah kita baca sama-sama. Nah, dalam lembar ini, silakan kalian secara berkelompok berdiskusi, discuss in your group to find out the objective of the blank space. Untuk mencari kata sifat melengkapi bagian yang kosong. Nah, ada satu opsinya tuh. Ada visitors, popular, crowded, small, and large. Itu kata sifat objektif. Kita akan memasukkan ke teks deskriptif yang sudah tersedia. Pandan Island is one of most popular. This island is located in a small, terletak di sebuah desa kecil. Mari kita 3 fokus lagi, lihat teman yang bacakan jawabannya. When visiting Pandan Island, there will be a crowded lake with many plants and animals. Jawabannya apa? Crowded. Crowded itu padat ya, ramai gitu. Nanti kalau diartikan tuh akan ada danau yang ramai. Masuk nggak? Ini lebih tepatnya itu large ya. Tentang danau yang luas. Nih, 4 kelompok tinggi. Ya, this island apa hari? Nah, dia tak bilang. Coba, kamu ulangi yang island katakan. This island, ya coba. Inilah pentingnya memperhatikan teman yang sedang presentasi. Jangan bingung kan? This island, become more. Weekend holiday. Ya, apa tuh? Kamu mengisi bagian sedikit apa sih? Crowded. Tepat ya. Kebetulan yang sangat betul sekali. Selamat ya. This island become more crowded. Pulau ini menjadi lebih padat during long weekend and holidays. Sepanjang weekend gitu kan? Oh, holiday libur. Holiday hari libur. Holiday hari libur. Terakhir, lupa. Ada lagi ya? Kelompok 3. Gantian, siapa lagi? Ini ya. Ya, betul. Kita perhatikan dulu Adit. Silakan Adit. Ya, sibuk.
menjawab Julia. Apa jawaban Julia? Baik, story itu. Kamu nak perhatikan ya. Di kalimat terakhir, by the story from the visitor. Berdasarkan cerita dari pengunjung yang membagikan momen di sosial media bahwa pulau ini sangat terkenal untuk wisatawan lokal dan mancanegara. Semua? Oke, game plus dulu. Naik level tuh, itu kan mudah tuh. Dulu dari kata sifat sampai di sini kalian paham kan kata sifat-sifat yang dalam teks deskriptif. Jadi jangan mikir sifat itu baik jahat, tidak seperti itu. Bisa berupa sifat mengurangkan objek itu. Jauh. Jauh. Ini pulau Sepanda ya. Sekarang ada N ya. Pulau Sepanda. Sekarang ada N-nya. Alhamdulillah. Saya bangkan dulu, sambil nanti saya berikan instruksi seperti apa pengerjaannya. Students, dengarkan. Perhatikan instruksinya tuh. Lihat di kertas masing-masing. Choose one of the feature. Apa tuh? Pilih salah satu gambar. Berarti ada nantinya jangan kamu hantam semuanya. Pilih satu ya. And discuss with your group. Diskusi dengan kelompokmu. Diskusikan. Kemudian kamu ada bantuan. Siapa? Dan kawan-kawan. Kamu ada bantuan kata sifat. Ada periodans, itu dan sampai habis. Boleh gunakan kata-kata itu. Boleh juga di luar itu ya. Contoh, misalnya kamu milih Pulau Sepanda. Pulau Sepanda is a beautiful island. Kamu dapat nih, kamu nggak mendeskripsikan Pulau Sepanda. Udah itu kan? Question? Yes, sir. Yes, silakan. Kalau bilang yes, mungkin no. No. Itu paham. Mulai. Pilih satu saja. Silakan pilih Pulau Sepanda. Deskripsikan tempat itu ya. Simpel saja. Misalnya ini pulau yang sangat indah, pulau yang sangat besar, pulau yang sangat kecil. Ini milik Pulau Sepanda. Anda juga. Ini Pulau Sepanda juga. Kamu Pulau Layu ya, silakan. Jadi sampai di situ kita udah bisa menganalisa apa tadi ya, sifat, dan kita tahu karakteristik. Dalam deskriptif teks itu membuat sifat atau karakter objek yang akan kita kemudian tentusnya kita gunakan apa tadi itu dalam menulis deskriptif teks. Gunakan simple. Ada juga kata hubung, lihat, dan, tapi, kemudian. Kemudian sebelum menutup pelajaran ini, kita harus merefleksikan ya, sebagai evaluasi ya. Karena saya sebagai guru, kalian sebagai siswa harus baik lagi. Maka kita harus merefleksikan soal pembelajaran. Refleksikan itu seperti apa, Pak? Ya, kamu bisa merefleksikan jalannya pembelajaran hari ini. Andi, silakan.
wind up our meeting today. Better for us to take a prayer first before we end it. Now, I want Rabbi to lead us to take a prayer before we close our meeting. Silakan kita tutup dengan doa. After we study. Silakan after we study. Cepat ya. Okay, thank you Radis, thank you for your assistance. Very good. Afternoon. Selamat siang Pak Ika. Selamat siang Pak. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah baik Pak ya. Alhamdulillah Pak, kita kedatangan Bu Gema, pengajar praktik. Nah, rencananya kita hari ini akan lakukan kegiatan pasca observasi. Nah, jadi kemarin kan kita sudah laksanakan observasi, kemudian sebelumnya juga kita sudah lakukan perencanaan ya Pak ya. Nah, hari ini kita ngobrol-ngobrol lah Pak, sharing kita ya terkait kegiatan observasi kita kemarin gitu ya. Nah, jadi menurut Bapak nih Pak, dari hasil observasi kemarin, menurut Bapak performa Bapak ini bagaimana? Baik, untuk performa saya kemarin itu saya melihat banyak juga kekurangan. Saya rasa di angka 7 seperti itu. 7 ya? Iya, Jadi kalau di indikator 0 sampai 10 di angka 7 Pak ya? 7 Pak. Angka 7 Iya. ya. Baik Pak. Nah, jadi menurut Bapak ini kan angka 7 ya. Dasarnya apa nih Pak kira-kira yang buat Bapak bisa berpikir saya di posisi 7 gitu Pak? Ya, untuk itu dasarnya saya lihat dari manajemen waktu itu Pak. Iya ya. Saya sering lihat jam juga. Oh, ini udah lewat nih dari perencanaan di modul ajar saya tuh. Jadi agak kejar-kejaran kan. Dari LKPD 1 saya lihat siswanya lambat juga ngerjakan ini. Sehingga saya tekan mereka, saya beri waktu gitu kan, agar Iya, cepat biar LKPD berikutnya dapat sampaikan juga sesuai gitu, rencana. Ya. Jadi kemarin itu kan rencananya ada 3 KPD Pak ya? Iya. Nah, ada tahap awal, tengah, dan akhir kemarin saya lihat. Jadi Bapak merasa kejar-kejaran waktu karena berharap 3 LKPD itu bisa semua Iya, gitu Pak ya? betul Pak. Karena direncanakan satu pertemuan itu bisa tercover itu. Iya, iya. 1 sampai 3 itu. Boleh saya menyampaikan hasil pengamatan saya Pak? Oh, boleh Pak. Silakan Pak. Jadi menurut saya kemarin Pak, proses pengajaran atau proses belajar kemarin ya, bersama anak-anak menurut saya itu sangat bagus Pak. Ya. Jadi karena apa? Saya melihat Bapak sudah sesuai dengan perencanaan awal. Kemarin tujuan pembelajarannya sudah tercapai ya. Kemudian proses belajarnya sudah melibatkan potensi anak sesuai dengan tipe belajar anak. Kemarin saya lihat ada proses di sana ya berbeda. Kemudian di produk juga Bapak sudah mencantumkan ketika anak yang memiliki tipe belajar audiovisual mungkin rekaman ya dan sebagainya sudah saya lihat kemarin. Nah, bagaimana Bapak mendengar setelah saya sampaikan seperti ini? Kalau saya sih itu bagus tuh Pak ya. Karena ini masukan untuk saya juga ke depannya. Karena dalam proses pembelajaran tentu harus ada peningkatan dari harus meningkat terus lah dari pertama berikutnya seperti itu. Jadi terima kasih banyak Pak. Jadi dasarnya Pak ya, jadi menurut pengamatan saya kemarin ya, memang betul ada beberapa yang kurang ya, seperti waktu Bapak seperti terkesan untuk mengejar waktu ya. Kemudian tapi ya secara keseluruhan ya prosesnya sudah bagus Bapak lakukan. Kemarin di proses perencanaan ya, tujuan pembelajaran sudah tercapai. Mungkin kita perlu lihat di indikatornya Pak ya. Misalnya ketika kemarin Bapak menyampaikan anak memahami, nah, Bapak mengurutkan dari hal-hal yang kecil kemarin saya lihat, dari
hal umum, kemudian baru menuju ke hal-hal khusus. Kemudian rencana tindak lanjut bapaknya apa nih kira-kira? Di kelas lain mungkin, atau tetap di kelas yang sama misalnya? Saya rasa di kelas sama itu nggak masalah. Di kelas yang sama Pak ya. Apa kira-kira nih tindak lanjut dari yang akan bapak lakukan? Yang pasti harus ada perbaikan performa saya Pak dalam manajemen waktu. Kemudian ketika refleksi kemarin dengan siswa itu anak-anak bilang, Pak coba ada ice breaking gitu kan. Kebetulan saya nih guru yang jarang sekali ice breaking gitu kan. Coba ya. Nah, makanya saya akan belajar dulu lah gimana ice breaking yang ramah ke anak-anak. Kan saya jarang sekali seperti itu sikap dengan anak-anak tuh. Mungkin saya belajar dengan rekan-rekan guru lain untuk ice breaking. Berarti kesulitan bapak salah satunya apa nih kemarin? Kesulitan gitu ya. Yang pasti yang pertama itu waktu kemarin Pak. Ya. Kemudian ya mungkin anak merasa terlalu materi terus tuh kan. Terus ada penyegaran, makanya tadi mungkin saya rasa ice breaking itu harus diselipkan gitu, di pembelajaran. Kemudian rasanya untuk LKPD yang ketiga itu saya rasa tuh hot gitu Pak ya. Karena melihat kemampuan siswa itu dalam merangkai kalimat sederhana saja masih agak sulit. Sementara tujuan pembelajaran itu kan anak dituntut untuk membuat paragraf deskriptif yang utuh sesuai strukturnya dan sebagainya. Mungkin harus di drop sedikit levelnya itu. Saya rasa sih itu Pak. Jadi menurut bapak kesulitannya karena anak belum sampai dalam membuat bahasa ya, strukturnya ya. Betul Pak. Nah mungkin ada nggak kira-kira ide bapak untuk menyelesaikan tantangan tersebut? Untuk ide saya rasa sudah mulai diterapkan Pak. Iya. Untuk menghafal kosakata karena anak-anak ini setiap ada kata gitu tanya semua ke saya. Misalkan kamus ada gitu kan, berusaha untuk mencari hal-hal yang sederhana saja, kata-kata yang biasa itu mereka nggak tahu gitu. Makanya setiap pekan itu saya arahkan untuk menghafal 10 kosakata. Berarti bapak sudah mulai melakukan ya, ada target hafalan gitu Pak ya? Ya benar. Nah, sehingga anak-anak itu minimal kosakatanya meningkat gitu Pak ya? Iya. Baik Pak, itu merupakan sebuah kemajuan Pak ya. Mungkin bisa kita tingkatkan lagi nanti di kemudian hari. Nah, kemudian di proses pembelajaran kemarin ada sedikit yang ingin saya konfirmasi Pak ya. Pada proses memahami karakteristik dari teks gitu Pak ya. Iya. Kira-kira menurut Bapak kalau ini pengamatan saya Pak ya, ini bukan asumsi saya, pengamatan saja. Bagaimana menurut Bapak kalau kira-kira ada nggak hubungan bahasa Indonesia dengan bahasa Inggris ini kan kurang lebih ya? Ya berkaitan Pak. Ada kaitannya gitu ya. Kalau menurut pengamatan saya, apakah itu juga Bapak lihat anak-anak itu untuk merangkai sebuah kata menggunakan bahasa Indonesia terlebih dahulu begitu ya? Iya. Nanti dia terjemahkan ke bahasa Inggris. Apakah sudah Bapak lakukan? Kira-kira Pak? Sudah Bapak lakukan? Oh untuk itu sudah Pak. Sudah. Karena ketika saya arahkan untuk langsung, pasti saya langsung protes Pak. Oh, susah Pak, ini macam gitu kan. Udah bahasa Indonesia dulu. Baru dia mulai translation ke bahasa Inggris. Iya. Meskipun hasilnya ya kita kesampingkan lah. Yang penting dia berusaha, berproses. Ya, dia ada usaha. Ya. Sudah sih Pak untuk hal ya? itu. Baik Pak. Karena menurut pengamatan saya seperti itu. Saya lihat anak-anak sepertinya sulit untuk membuat bahasa Indonesia saja sulit dia merangkai kata gitu ya. Ya. Apalagi menggunakan bahasa Inggris. Tapi kalau Bapak sudah membuat hal seperti itu berarti sudah sangat baik Pak ya. Tinggal kita tingkatkan saja mungkin caranya ya dengan pendekatan yang berbeda mungkin bisa seperti itu. Ya. Kemudian dalam pengamatan saya kemarin Pak ada menggunakan tampilan gambar Pak ya. Ada. Tampilan gambar. Ya. Nah rencana Bapak dengan tampilan gambar itu seperti apa? Untuk yang contoh objek Iya, Pak ya. contoh objek. Ya rencananya itu untuk apa ya? Memanggil kembali wawasan mereka secara umum gitu kan, pengetahuan mereka tentang wisata lokal. Ya, makanya saya tunjukkan gambar bukit yang di belakang sana tuh. Iya, iya. Ternyata rata-rata tahu gitu kan. Mulai dia mengeluarkan idenya. Itu kalau kita ambil contoh dari luar mungkin akan sulit anak-anak untuk
mengeluarkan pendapat, idenya tentang objek yang akan dideskripsikan. Makanya dia ambil yang kontekstual yang ada di sekitar. Berarti maksud Bapak kontekstual yang dekat ya, dekat Iya, lingkungan memang sekitar, memang mereka pernah ke situ. Iya, iya. Jadi harapannya ketika mereka pernah berada di tempat tersebut, mereka mudah mendeskripsikan dalam Iya. bentuk kalimat gitu Pak ya. Ya, harapannya seperti itu, Harapannya Pak. seperti itu ya. Nah, untuk rencana ke depan Pak, kira-kira di kelas lain, di topik yang berbeda ada mungkin Pak yang target pribadi Bapak mungkin? Untuk kelas lain mungkin di teks berikutnya ya, Pak ya. Di procedure itu di kelas 11 ya. Kelas 11 ya. Ya. Paling kita akan arahkan mereka langkah-langkah atau melakukan sesuatu yang memang berada di sini, Pak. Misalnya kita membuat kerupuk basah gitu kan. Atau membuat jala gitu kan. Tutorial itu kan prosedur seperti itu, Pak. Oh iya. Ya, langkah-langkah untuk membuat atau melakukan sesuatu. Jadi mereka udah biasa lah. Kalaupun mereka nak tahu, ya bisa tanya orang tua sekitar dalam bahasa Indonesia dulu, baru Diterjemahkan. diterjemahkan. Ya, Pak, jadi kira-kira kapan nih Pak kita lanjutkan? Jadi dari tindak lanjut ini kan ada rencana lagi nih Bapak mau buat pembelajaran seperti itu. Nah, kira-kira kapan nih jadwalnya nih? Untuk jadwal, kalau untuk tindak lanjut yang tadi Pak ya, yang Iya, deskriptif itu di Senin tuh, Pak. Hari Senin ya? Iya. Jam keberapa Pak ya? Jam ke 78, 10.40. Jadi tolong ingatkan Pak, Ya. ketika kita ada kesibukan lain, mungkin saya tidak ikut, tapi kalau memang ada kesempatan saya ikut Pak. Ya, ya. Jadi tujuannya ya minimal kita bisa sharing bagaimana proses belajar mengajar ini. Apalagi sekarang itu kan kita sudah menggunakan pembelajaran berdiferensiasi Pak ya. Kita melibatkan disiplin positif ya Pak ya. Ya. Kemarin juga saya lihat Bapak sudah melaksanakan disiplin positif, salah satunya perilaku anak, yaitu apa kemarin Pak? Setiap masuk itu cek dulu sampah Pak di Ya, bawah. setiap masuk cek sampah ya. Itu jadi mungkin nanti bisa ditambahkan dengan sosial emosional Pak ya. Ya. Itu masukan dari saya. Jadi ketika melihat kondisi kemarin saya juga sempat mengamati bahwa ada anak yang kesannya tidak mau berkelompok Pak. Nah itu mungkin bisa Ya, kita betul. itu ya. Ya, Bagaimana tanggapan Bapak? Itu saya lihat juga tuh Pak. Ya. Itu agak sulit menghandle-nya tuh. Sementara ini saya belum ada cara, mungkin saya tanya-tanya teman gitu, rekan guru lain. Kalau saya lihat beberapa pertemuan terakhir, anak ini memang kurang mau bergabung, bergaul dengan yang lain. Saya belum tahu penyebabnya apa, mungkin saya akan tanya ke wali kelas atau BK nanti. Iya, Udah pernah di-handle gitu. Iya, iya. Penyebabnya apa, kenapa gitu. Padahal secara umum saya rasa tidak ada kekurangan anak ini kan, baik fisik ataupun betul. normal saja Normal semuanya. saja, iya, Ya, betul. bicaranya oke, fisik semua lengkap lah. Cuman kita nak tahu dalam gitu kan. Iya. Mungkin ada Nah, sosial emosionalnya Pak Iya, ya, boleh seperti mungkin itu. ditambahkan gitu Pak ya. Sehingga kita tahu latar belakangnya, oh apa sebabnya kok si anak tidak mau berkelompok gitu kan. ya. Nah, pada kondisi kemarin itu ya. Baik Pak, ada yang ingin Bapak tambahkan sebelum kita akhiri Pak kegiatan pasca observasi hari ini? Saya rasa cukup Pak. Cukup ya. Ya. Nah, kira-kira mungkin nanti ada ingat di rumah boleh Pak kita diskusikan di lain waktu Pak ya. Ya, siap. Baik Pak, Bu Bema ya. Kemudian pasca observasi hari ini mudah-mudahan apa yang sudah kita rencanakan dapat kita laksanakan dengan baik. Terima kasih Pak. Ya, sama-sama. Ibu.